Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Tentu untuk memahami Al-Quran kita harus mengetahui pengertian daripada Al-Quran itu sendiri. Maka beberapa ulama ahli Al-Quran memiliki beberapa definisi. Sebelum kita menginjak pada pengertian Al-Quran, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait tentang wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terkait dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian Al-Quran menurut atau secara etimologi dan terminologi. Kemudian kita juga akan membahas tentang nama-nama Al-Quran. Kita mulai dari pertama. Jadi Al-Quran secara etimologi ada beberapa pendapat ulama. Pertama adalah menurut Al-Lihyani. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda atau inti. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah masdar dari kata kerja qoro'a, yang artinya membaca. Jadi dari kata ini, Al-Quran bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan-perubahan atau dalam ilmu alat atau ilmu tasrif adalah sebagai berikut. Qoro'a, yakra'u, Qur'anan, makru. Kata Al-Quran selanjutnya digunakan untuk menamai kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ada dalil tentang penamaan atau pengertian ini, yaitu dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Quran secara bahasa itu, yaitu pendapat tokoh yang bernama Al-Asy'ari. Menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafadz
corona. Artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Kemudian selanjutnya adalah menurut Al-Farra bahwa asal kata Al-Quran adalah lafadz qarainun yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan menurut ulama yang lain. Di sini ada menurut ulama yang bernama Az-Zujaj bahwa kata Al-Quran itu berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola atau wazan dalam ilmu tasrif fu'lanun yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, perintah, dan larangan. Tentu pendapat ini juga mempunyai dasar, yaitu bahwa Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Kemudian selanjutnya, menurut ulama besar yaitu Asy-Syafi'i. Beliau Imam Syafi'i berpendapat bahwa kata Al-Quran adalah isim alam atau nama asli bahwa menurut beliau Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi sebenarnya di sini perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran itu tidak lain itu karena disebabkan adanya perbedaan sudut pandang di antara para ulama tersebut. Sudut pandang tersebut yaitu tentang perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek-aspek yang terkandung
di dalam Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif, sehingga semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Kemudian setelah kita membahas tentang Al-Quran menurut para ulama dari secara etimologi atau secara bahasa, maka kita akan beralih pada pengertian atau definisi Al-Quran secara terminologi dari beberapa ulama. Pertama adalah menurut Syekh Muhammad Hudari Baik, yaitu Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Beliau menyatakan definisi tersebut dalam kitabnya, yaitu Tarikh Tashri' Al-Islam. Saya bacakan. Al-Qur'an huwal lafzul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littadabburi wattadhakkuri al-manqul mutawatiran. Wa huwa ma daffataini al-mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Ini pendapat dari Syekh Muhammad Hudari Baik tentang definisi Al-Quran. Kemudian di sini juga ada menurut Subhi Saleh. Beliau mendefinisikan Al-Quran yaitu Al-Qur'anu huwa Al-Kitabul Mu'jizu Al-Munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Maktubu fil Masahifi Al-Manqulu alaihi bitawaturi Al-Muta'abbadu bitilawatihi. Jadi menurut beliau, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah dalam membacanya. Kemudian di sini ada ulama kontemporer, namanya yaitu Muhammad Abduh. Beliau juga mendefinisikan Al-Quran secara terminologi. Al-Kitabu huwa Al-Qur'anul maktub fil masahifil mahfuz fi suduri man ana bihifzihi minal muslimin. Yaitu kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Selanjutnya, kita akan beralih pada nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak nama.
Dalam kitab Al-Itqan karya Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 55 nama. Sementara juga ada ulama yang menyampaikan, yaitu Az-Zarkashi, beliau menyatakan ada 78 nama. Tetapi saya tidak mungkin menyebutkan 50 atau 55 atau 78 nama Al-Quran itu. Di sini saya akan menyebutkan beberapa nama Al-Quran yang populer, yang banyak diketahui oleh umat Islam. Pertama adalah nama Al-Quran itu ya Al-Quran itu sendiri. Nama Al-Quran adalah nama yang paling populer dan paling sering dilekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Quran ini banyak dinyatakan di beberapa surat. Di antaranya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada juga dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian juga dalam Quran surat Thaha ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Di sini juga banyak sebenarnya nama-nama Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Ada Quran surat Yunus ayat 37. Ada Quran surat Al-Hijr ayat 87. Ada Quran surat An-Nahl ayat 97. Ada Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian ada juga Al-Hasyr ayat 21 dan Al-Buruj ayat 21. Kemudian kita beralih ke nama yang kedua daripada nama Al-Quran itu sendiri, yaitu Alkitab. Jadi Al-Quran itu sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, yang artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalil penamaan Al-Quran sebagai Alkitab ini yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Dalam surat Ali Imran ayat 3 juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Kemudian kita lanjutkan ke nama Al-Quran yang ketiga, yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Yang dimaksud dengan pembeda di sini adalah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan merupakan salah satu nama Al-Quran yang penyebutannya terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Artinya, maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran kepada hambanya, Nabi Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan. Kemudian nama yang selanjutnya adalah Adz-Dzikr, yang artinya adalah pemberi peringatan, bahwa melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Sementara dalil daripada penamaan Al-Quran dengan Adz-Dzikr ini terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9, yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kemudian yang terakhir yaitu At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka dalam Al-Quran disebutkan nama At-Tanzil ini dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya ia, Al-Quran, benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Kemudian ini adalah kesimpulan dari pertemuan kita kali ini atau pembahasan kita kali ini, yaitu bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang lafadznya autentik sebagai mukjizat. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian, bagi yang membaca Al-Quran itu sangat bernilai ibadah. Kemudian Al-Quran juga mempunyai beberapa nama, diantaranya adalah Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Adz-Dzikr, dan At-Tanzil. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.